perjalanan kita ini adalah perjalanan yang pasti menyenangkan karena teman-teman akan belajar sesuatu yang overcoming the problems in life, ya. Bagaimana bisa mengatasi masalah di dalam hidup, ya. Bagaimana bisa, overcoming itu bagaimana bisa merdeka sebenarnya, ya, dari masalah yang ada dalam kehidupan. Yang dimaksudkannya adalah bukan kemudian masalah itu hilang atau lenyap, tapi bagaimana melalui setiap keadaan itu respon kita itu menghasilkan kemuliaan. Langsung, ya, tembak langsung. Respon kita menghasilkan kemuliaan. Nah, proses-proses tahapan-tahapannya, dalam materi ini kita akan belajar banyak, ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, ya, jadi keluar. Ini saya siapin materi sebanyak 200 halaman. Ini banyak. Jadi, tapi saya pelan-pelan, ya. Kita mulai kemarin dengan kemuliaan Bapa, terus ada baptisan. Nanti kita bicara Roh Kudus itu bisa ditolak enggak, terus dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, mati dan hidup oleh Roh, terus ada fungsi Roh Kudus, karunia Roh Kudus, ada bahasa Roh, pentingnya bahasa Roh, ya. Nah, jadi cukup panjang materinya sudah. Hari ini saya selesaikan. Nah, malam hari ini kita akan masuk kita kemarin sudah bicara mengenai baptisan air, dan kemudian Roh Kudus membawa kita ke dalam Allah membawa kita ke dalam satu dimensi. Nah, itu yang penting. Allah yang sama yang menentukan umat pilihan ini dari sejak sebelum dunia dijadikan. Teman-teman tangkap yang di awalnya dulu nih, ya. Jadi Allah yang sama, saudara, tadi malam tuh juga ada disinggung sama Pak Stefanus. Nah, malam hari ini kalau teman-teman menangkap tadi malam tuh, bahkan Stefanus tuh mau melanjutkan minggu depan. Jadi kalau teman-teman nangkap Kamis, Sabtu, Minggu, Selasa, masuk ke Rabu, wah itu pasti seru tuh. Nanti bisa tanya-tanya. Allah, ya, Bapa yang sempurna itu yang memilih manusia, ya, yang memilih umat pilihan itu sebelum dunia dijadikan, itu Bapa yang sama yang benar-benar memberi jaminan. Memberi jaminan. Nah, mari kita lihat proses itu, ya. Di dalam Kisah 1 ayat 4 sampai 5, ya. Ada tulisan menantikan janji Bapa. Kita sudah baca ayat ini, kan? Atau coba Minarti baca ulang ini. Ini suara Minarti dari tadi belum kedengaran. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu telah dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Ada janji Bapa. Janji Bapa ini apa itu? Nah, itu di Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Dia akan mencurahkan roh. Roh siapa? Roh Bapa sendiri, roh Allah sendiri, kan? Dia akan mencurahkan roh Allah atau roh Bapa sendiri. Teman-teman di situ harus. Jadi ini Bapa yang memiliki memiliki rencananya dia. Terus teman-teman baca ayat ini tadi malam, kan, bersama Pak Stefanus. Sebab Dia Allah.
ikutin ya dari awal ya. Yesus bilang ada janji Bapa. Bapa bilang mau curahkan rohnya. Di 2 Korintus 1 dikatakan sebab Allah Bapa yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Oke, pengantar ya, di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi Allah yang telah mengurapi. Oh, Allah yang mengurapi. Oh, bisa ya? Ada nabi-nabi di Perjanjian Lama yang dipakai Tuhan untuk mengurapi, tapi yang dipakai Allah untuk mengurapi, tapi Allah yang punya inisiatif mengurapi. Nah, pengurapan itu kaitannya dengan roh turun atas orang, diurapi. Urapi itu dia akan dipakai untuk tugas Bapa, tugas Allah diurapi. Dan itu tandanya dengan Bapa tidak kelihatan. Bapa adalah roh, Allah adalah roh, Tuhan adalah roh. Jadi ada kehadiran Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh Elohim itu di dalam orang yang akan melakukan tugasnya. Jadi dia diurapi, Bapa yang urapi, Allah yang urapi. Nah, saudara bisa lihat ya, Allah yang inisiatif awal. Ini penting sekali pemahaman ini ya kita bangun. Kemudian siapa yang memeteraikan? Kemudian dia apa? Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Siapa yang memeteraikan? Allah. Allah yang memeteraikan. Allah yang memeteraikan. Ingat, Allah yang memeteraikan, bukan Yesus ya. Allah yang memeteraikan. Dan yang memberikan Roh Kudus, Allah yang memberikan Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, kan? Ya. Ke dalam hati kita sebagai apa? Nah, muncul kata jaminan. Pak Stefanus kan tadi malam menekankan kata jaminan. Dari semua yang telah disediakan untuk kita, dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, apa itu yang telah disediakan untuk kita? Ada teman-teman yang mau volunteer, apa semua yang telah disediakan untuk kita itu apa? Janji Allah. Memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Janji-janji Allah. Apa ujungnya? Rumah Bapa, Yerusalem baru. Dan kalau mau ke rumah Bapa, Yerusalem baru harus lewat Yesus. Harus dimuliakan bersama dengan Kristus, kan? Gitu. Ya. Itu yang semua jadi banyak sekali ya. Tapi sebenarnya punya kodrat yang sama, ya, punya natur yang sama, yaitu kodrat ilahi, natur ilahi, ya. Kodrat ilahi, natur ilahi itu artinya ya sempurna seperti Bapa, memiliki kemuliaan seperti Tuhan yang adalah sumber dari kemuliaan, gitu kan? Nah, tapi untuk sampai ke situ ada jaminan. Nah, ini rentetannya kalau lihat ya, Allah telah mengurapi, ya. Jadi Allah telah mengurapi, Allah telah melakukan tugasnya untuk Allah telah memberikan rohnya, mencurahkan rohnya untuk melakukan sesuatu yang ditugaskan untuk orang tersebut. Untuk siapa saja, ya kan? Kalau untuk manusia seperti kita, melalui rasul. Makanya kan jangan kemana-mana kan ini. Jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum pengurapan itu, yaitu roh itu turun atas kamu. Jangan, ya, karena kamu akan pergi melakukan tugas Bapa, ya kan? Gitu. Dan di atas rasul inilah kemudian dibangun apa? Kebenaran Allah itu, yaitu Injil, yaitu gereja yang kemudian sampai kepada setiap orang yang di zaman anugerah ini, kan? Gitu. Jadi Allah yang punya Injil. Kemudian apa? Allah memeteraikan tanda miliknya. Ya, nanti kita Allah meteraikan tanda miliknya. Saudara kalau ingat ini Allah meteraikan tanda miliknya itu nanti kita akan bahas, ada dimeteraikan. Apa arti dimeteraikan? Saya ingin bahas sedikit kata meteraikan itu, hubungannya dengan sesuatu yang di akhir
ya di akhir dari semua perjalanan ini. Dan memberikan Roh Kudus. Jadi orang dimeteraikan dengan apa ya? Oke, ya, nanti bisa jawab terakhir ya. Ingat ya pertanyaan itu. Orang dimeteraikan dengan apa ya? Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati sebagai jaminan. Kalau saudara dikasih jaminan, pasti terjamin nggak? Terjamin. Kalau saudara dikasih jaminan, pasti nggak terjamin? Terjamin dah. Nah, kalau Bu Maria gagal untuk mengikuti atau menuruti atau mengerjakan apa yang menjadi syarat jaminan, tebak Ibu terjamin nggak? Gagal enggak terjamin. Nah, gitu loh. Kalau tidak mampu, tidak sanggup mengikuti syarat dari jaminan. Iya. Gitu kan? Contoh nih, Ibu pernah jaminkan sesuatu enggak? Pernah ya. Enggak jadikan sesuatu jadi jaminan? Pernah enggak? Pernah, Gade. Oh ya, contoh-contoh boleh-boleh. Nah, kalau kan ada syaratnya ya? Iya. Saya jadikan ini jadi jaminan. Iya, aku pinjam uang. 3 pegadaian. Nah, kan Ibu harus cicil balik dengan rapi, tak? Iya. Nah, kalau dengan demikian, terjamin nggak bahwa barang jaminan itu akan kembali? Kalau saya bayarnya benar ya, terjamin. Kalau enggak, ya hilang. Nah, itu ya. Saya ingin memberi sesuatu di situ. Teman-teman nangkap nggak? Kenapa saya pakai itu? Ya, yang ini. Hal yang sebaliknya adalah orang berpikir bahwa kalau Roh Kudus itu jadi jaminan, wis udah bablas anginnya, kan langsung tancap gaspol kata orang. Nah, kan? Iya. Itu paradigma lain. Seolah-olah jaminan sudah terjamin. Gitu. Ya kan? Makanya saya ada nanti bahan apakah Roh Kudus bisa ditolak? Apakah baptisannya bisa ditolak? Apakah kepenuhannya bisa ditolak? Apakah pimpinannya bisa ditolak? Saya kasih clue aja. Kenapa ada istilah mendukakan Roh Kudus, kemudian memadamkan roh sampai menghujat Roh Kudus? Sampai firman Tuhan berkata bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa kekal. Nah, saudara bisa menangkap kemana saya ingin menggiring kita semua. Kalau saya jujur maksudnya maksudnya saya akan kasih tahu kemana saya akan membawanya, gitu, ya. Nah, kita lihat ayat yang lain, yang jaminan, ya. Coba, sebab selama masih diam dalam kemah ini, tubuh yang fana, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, ya, penderitaan, aniaya, digosipin orang, difitnah orang, ya, tidak puas, gitu ya, kesakitan, gitu ya, kan mengeluh, ya. Makanya jangan sering mengeluh, ya. Nah, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Waduh, tabrakan, gitu kan? Nah, saudara, ini kata-kata menarik. Jadi jaminan hubungannya dengan apa? Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Pak Lepri sering pakai Yohanes 6 ayat 63 dan itu akan saya bahas sampai di terakhir nanti ayat itu. Karena itu penting sekali, ya. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Pakai apa ditelannya? Langsung ada kata-kata tetapi. Tetapi berarti sesuatu yang melawan keadaan sebelumnya, kan ya? Ya kan? Keadaan ini nih. Ya, keadaan ini yaitu kita mengeluh, ya, beratnya tekanan. Kita ingin pakai pakaian yang baru tapi tidak mau tanggalkan yang lama, ya. Yaitu supaya yang fana dalam atau kemah
kemah sementara kita yang fana itu, yang membuat kita mengeluh itu, kita ingin sebenarnya supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Gitu. Nah, sekalipun begitu keadaannya bahwa kita itu ingin menggunakan pakaian baru, tetapi tidak mau meninggalkan pakaian lama, tetapi Allah lah yang justru, saudara berarti ini pakai kata justru, orang Indonesia ngerti. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, ya, dan yang mengaruniakan Roh, ya, Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan, ya, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, semua yang telah disediakan untuk kita, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, ada selalu jaminan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ada jaminan. Ya, Roh Kudus. Nah, awal dari semuanya kita apa katanya? Roh Kudus sudah dicurahkan, sekarang kita dimeteraikan. Nah, saya ingin saudara mengerti sedikit mengenai Roh Kudus menjadi jaminan. Efesus 1 kan, ya, Efesus 1, ya. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, diulang. Ya, siapa itu kamu? Karena kamu telah dengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Diulang nih, di dalam Dia kamu juga. Sebenarnya ayat ini mau mulai di sini nih, ya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Siapa yang janji ini? Bapa, ya. Hal-hal itu teman-teman harus selalu ingat dan kemudian konsisten di situ, ya. Bapa yang janji, kan, gitu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi dari sini saja kata-katanya muncul menarik, ya. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau sudah dijamin oleh Roh Kudus, sudah peroleh seluruhnya belum? Belum, ya. Karena ada kata sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita apa? Milik Allah. Jadi penebusan yang menjadikan kita milik Allah itu di antaranya itu ada dua. Saudara dimeterai dan kemudian ada jaminan sampai memperoleh seluruhnya, ya. Yaitu menjadi milik. Dan kalau saudara menjadi milik, kata terakhirnya apa? Memuji kemuliaan Allah. Ini, saudara-saudara, ini ayat ini mengurai seluruh rangkaian. Kalau saudara lihat, kamu yang dengar kebenaran, yaitu Injil. Kamu percaya. Percaya dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Ya, oke. Orang-orang percaya dimeterai. Apa artinya? Dipisahkan dan disisihkan bagi Allah. Dikhususkan dan ditandai sebagai miliknya. Dimeterai. Itu dari kata Yunani, ya, Yunani Romawi, sparagizo, ya, adalah suatu tanda keamanan, keaslian atau kepemilikan. Ya, keamanan, keaslian atau kepemilikan. Di sini berulang-ulang muncul kata milik Allah. Ya. Jadi dimeteraikan untuk dipisahkan, disisihkan bagi Allah atau dikhususkan dan ditandai sebagai miliknya. Nah, teman-teman, saya ingin bahas sedikit mengenai ada meterai pada saat sangkakala ke-7. Ya, sorry, meterai ke-6. Setelah meterai ke-6 itu ada selingan sebelum masuk ke dalam meterai ke-7, yaitu 7 sangkakala. Nah, ada meterai, ada suara dari surga mengenai itu. Nah, coba kita lihat ya di Wahyu 7 ayat 1-4. Tapi supaya saudara jangan tenggelam atau larut dan kemudian kehilangan jejak di dalam penjelasan saya nanti, saya ulang dulu ya. Jadi ketika kita mendengar Injil,
Ya, mendengar Injil. Maka kita percaya dalam hati. Kita percaya dalam hati kan Yesus Tuhan. Ya kan? Maka Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Artinya apa? Saudara dipisahkan, disisihkan bagi Dia, dikhususkan dan ditandai sebagai miliknya. Itu maksudnya apa? Awal perjalanan saudara untuk memiliki kualifikasi menjadi umat pilihan. Oke? Nah, rupanya materai ini muncul gitu di dalam sangkakala sebelum 7 sangkakala, yaitu materai yang ke-7. Ya. Kita lihat ya. Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Ada yang bisa baca? Saya mulai aja dari sesuai dengan urutan yang saya punya di sini ya. Ada onsi. Feedback nggak di onsi? Iya, Pak. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Nah, teman-teman, ini ke-4 penjuru angin, utara, selatan, barat, timur. Jadi ini lengkap. Artinya bumi terkendali oleh 4 malaikat ini. Ya, dan mereka yang mengendalikan ya mengenai semua kekuatan bumi. Ya, kekuatan bumi. Oke, kita lanjut ayat 2. Amanda. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Nah, malaikat lain, bukan yang 4. Ada malaikat lain, oke? Muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materi Allah yang hidup. Nggak usah baca, oke. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Oh, rupanya 4 malaikat yang di atas untuk apa? Merusakkan bumi dan laut. Nah, untuk melakukan pengerusakan. Waduh, jadi ada 4 malaikat yang tugasnya melakukan pengerusakan. Nah, itulah materi ke-6. Itu materi ke-6 itu di Wahyu pasal 6. Ya. Tiba-tiba muncul nih Wahyu pasal 7. Jadi kalau teman-teman baca di dalam kitab Wahyu pasal 7, kelipatan 7, Wahyu pasal 14, kemudian Wahyu pasal 21, itu semua bicara mengenai apa? Mengenai umat pilihan. Menarik tuh. Wahyu 7, Wahyu 14, Wahyu 21, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kan? Nah, ya. Ingat, 7, 14, 21. Jadi kitab Wahyu itu sebenarnya paling mudah untuk di-structure, ya, untuk dipahami. Karena dia itu tersusun sedemikian rupa sempurna dengan angka-angka Allah, saudara. Kalau perhatiin ya. Oke. Nah, jadi ada malaikat lain ya untuk apa? Untuk berseru ya dengan suara nyaring supaya kedengaran ya ke seluruh penjuru bumi ya untuk menahan 4 malaikat tadi yang menjadi pengendali ya semua kekuatan di bumi jangan sampai melakukan pengerusakan ya. Nah, ia membawa apa? Meterai Allah yang hidup, seal of living God. Nah, kita lanjut ya. Semakin penasaran kan? Ayat 3. Yuliana, ya. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, jadi jangan lakukan pengerusakan sebelum meterai dipasang. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Ayat yang keempat. Winnie.
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Oke, ya. Jadi siapa yang malaikat itu membawa meterai dan itu dari surga gitu ya. Jadi Allah yang menyuruhnya ya, meterai Allah yang hidup dan untuk memeteraikan hamba-hambanya. Dan katanya jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000. Ya. Nah, teman-teman, dari sini, saudara kan sudah pernah dengar ya, saya jelaskan mengenai 144.000 ya. Itu adalah 12 dikali 12 dikali 1000. 12 itu adalah angka kesempurnaan dari 12 suku sebagai apa? Sebagai dasar umat pilihan, yaitu sejak Abraham dipanggil. Ya. Kemudian 12 kedua adalah 12 rasul sebagai dasar kesempurnaan daripada orang-orang kualifikasi umat pilihan yang berasal dari Injil yang disampaikan atau yang lahir dari Kristus Yesus yang melakukan penebusan. Ya. Kemudian 1000 itu artinya jumlah yang banyak. Nah, untuk itulah kemudian di ayat 9 ya, setelah di Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, dan aku melihat kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kepikiran hanya 144.000. Oke. Gitu ya, saya harus jelaskan itu supaya jangan sampai ada yang berpikiran demikian. Oke, nah kita lanjut. Saudara lihat, ada malaikat lain, artinya malaikat ini sejajar dengan keempat malaikat yang menahan angin atau pengendali pengerusakan bumi itu. Ya, malaikat ini membawa materai Allah yang hidup, seal of living God. Perhatikan ya, apa yang terjadi nanti. Hal ini menyatakan apa? Perlindungan Allah yang tidak bisa digagalkan. Perlindungan Allah yang tidak bisa digagalkan. Ini udah hari terakhir. Nggak ada lagi waktu terakhir, paling terakhir. Nggak ada lagi proses. Ya, sebagai sumber hidup yang tinggal di kekekalan Allah, Dia Allah mengutus malaikatnya untuk menahan kekuatan angin bumi yang menghancurkan. Oke, malaikat lain yang membawa materai itu, yang adalah utusan Bapa, melarang keempat malaikat yang tinggal di keempat penjuru bumi itu, ya, supaya apa? Tidak merusak bumi, laut, pohon-pohon, bahkan mereka dilarang memulai penghancuran. Saudara, Allah mengutus malaikat ini untuk memeteraikan umatnya. Karena mereka ini adalah miliknya dan yang dikenali sebagai materai. Jadi mereka dikenali dengan materai. Bahwa dengan materai itu, mereka adalah milik. Oke? Nah, apa sesungguhnya materai itu? Materai ini adalah hal yang paling berharga di surga. Karena apa? Karena sebagai tanda miliknya Allah. Yang berfungsi untuk mencegah, dan karena itu mencegah dari pengrusakan dan menjamin kepemilikan. Saudara bisa bayangkan di akhir nanti meterai ini sangat penting ya. Bagaimana cara hamba Allah ditandai dengan meterai? Nah, saudara, simbol umat Allah adalah tanda yang tidak kasat mata, artinya tidak bisa dilihat ya dari Allah Bapa dan Anak Domba. Itu dalam Wahyu 14 ayat 1. Kita baca dulu. Kayaknya saya enggak masukin ya. Yang menandakan orang kudus ya, yang telah dibeli oleh anak domba dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, hamba Allah di sini ya, bukan hanya nabi, gembala, pejabat gereja, tetapi seluruh orang percaya, yaitu mereka yang setia melayani, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia sama seperti Kristus telah mengasihi mereka. Doulos ya. Tetapi mereka tidak terbebas dari penderitaan fisik. Faktanya apa? Orang Kristen yang di ketujuh jemaat itu, mereka selama berabad-abad tidak terhitung mereka banyaknya dianiaya, dipukul, dibunuh karena kesaksian mereka. Kalau begitu, apa artinya dimeteraikan dong? Rupanya jawabannya dikata sebelum, ya katanya sebelum. Nah, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahinya. Jadi pengrusakan total ya itu tidak terjadi sebelum hamba-hamba Allah atau umat
miliknya itu dimeteraikan. Allah menunda penghakiman yang dipaparkan di sini sampai, ya, yang dipaparkan artinya dijelaskan, ya, sampai orang kudus terakhir, dikumpulkan dan dimeteraikan. Malaikat yang memeteraikan mereka akan melindungi mereka dari penghakiman yang akan datang itu, ya. Nah, Wahyu 9 ayat 4 katakan ini, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia. Jadi manusia, hanya manusia. Bahkan tahu nggak teman-teman, ya, rumput, tumbuhan, pohon jangan dirusak. Tapi apa? Manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup, berarti Allah melindungi umat miliknya dari penghakiman atau pengrusakan, ya. Nah, hal ini menjawab Wahyu 6 ayat 17. Jadi ini sangkakala ke-6 sebelum meterai ke-6 sebelum masuk ke dalam meterai ke-7, yaitu 7 sangkakala. Di bagian akhir, ya, ayat 17 itu berkata, sebab sudah tiba hari besar murka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Ini murka Allah, ya. Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya adalah semua orang kudus yang dimeteraikan oleh meterai Allah yang hidup akan dibebaskan. Mereka bersukacita di hadapan anak domba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terbayang ya, meterai itu bukan hanya untuk di sini loh. Meterai itu bahkan menjadi tanda di akhir. Tanda di akhir. Nah, meterai tadi kita udah jelaskan. Meterai itu artinya apa? Dipisahkan, dikhususkan sebagai milik, ya, sebagai milik. Itu Allah yang melakukannya. Nah, jadi meterai ini itu di awal timbul pada saat saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, ya. Dan kemudian rupanya meterai ini menarik, ya. Meterai ini itu dilegalisir di terakhir loh. Dilegalisir, yaitu orang yang punya tanda di dahi, yaitu tanda apa? Tanda anak domba dan tanda Bapa di dahinya. Saudara, ada nggak yang mau jawab dari apa saja yang saudara mendapatkan kebenaran? Apa kira-kira tanda Bapa dan tanda anak domba itu? Di dahi itu. Serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Oh my God, kok bisa tahu ya jawabannya? Luar biasa. Coba kebayang, ada yang bisa tahu loh jawabannya. Yaitu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Itu saudara. Itu meterai itu. Kasat mata. Nggak bisa kelihatan. Bapa yang tahu persis. Teliosnya kita itu. Sudah sempurna seperti Bapa. Nah, kalau mau dalam bahasa lain, itulah kemuliaan itu. Kemuliaan Bapa yang ada di tengah-tengah. Ya. Dan kita turut dalam dan gini. Dan kita nih turut dalam dan kita nih turut ketika Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Saya ulang ya. Kemuliaan ini adalah lambang dari kemuliaan. Karena Bapa akan menyatakan diri dalam kemuliaannya, ya, yang adalah sumber kemuliaan. Dan Kristus juga menyatakan diri dalam kemuliaannya, dan kita turut, ya, turut di dalam turut, ya, mengambil bagian dalam Yesus pada saat Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Itulah janji. Nggak sampai gua keluar. Itulah janji, kan? Itulah janji loh, ya. Roma 8 ayat 17, ya. Itulah janji. Itulah warisan untuk saudara dan saya tuh.
tanda di dahi, meterai terakhir. Apakah saya dan saudara menerima meterai itu? Itulah yang menjadi perjuangan kita. Tapi ingat, perjuangan saudara membayar cicilan, ada jaminannya. Ya, apa yang saudara harus cicil tiap hari? Mematikan manusia lama. Wah, luar biasa memang pastor nih. Kita mati, jadi mati tiap hari. Mati tiap hari, cicil terus. Kuping mati, mata kiri mati, mata kanan mati. Kalau mata kiri masih lirik-lirik, mati tiap hari, satu-satu. Jangan. Makanya Tuhan bilang, kalau lebih baik kau tidak punya tangan masuk surga daripada ya tubuhmu sempurna masuk ke dalam neraka. Tiap hari cicilan saudara harus tiap hari dibayar, ya. Nah, yang menarik ada jaminannya kan? Gitu. Nah, saudara, ketika saudara percaya, saudara dimeterai. Artinya apa? Saudara ada dalam perlindungan. Nah, meterai ini sebenarnya saudara, ini yang disebut juga menjadi potensi. Nah, ya, menjadi potensi untuk saya saudara. Jadi Allah yang memeteraikan, Allah. Makanya Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Bapa yang lebih besar dari semuanya itu katanya ya. Ya. Bahkan tidak ada yang dapat merampasnya dari Bapa gitu. Karena ada meterai ini dari Bapa gitu. Ya, oke. Nah, jadi ada jaminan Roh Kudus untuk bisa benar-benar sampai kepada meterai Allah yang hidup. Oke, jadi saudara percaya, saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi jaminan untuk mendapat meterai Allah yang hidup. Coba ulangi kata-kata saya. Ya. Ketika saudara percaya, saudara menerima meterai dari Allah. Dan Allah memberi Roh Kudus untuk menjadi jaminan sampai saudara menerima meterai Allah yang hidup, supaya saudara luput dari pengerusakan, dari penghakiman itu. Karena saudara dipanggil bukan untuk dimurkahi Allah, tapi diselamatkan oleh di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, itu ya perjalanannya. Nah, kita akan bahas nih, how to get into the seal of living God. Bagaimana kita mendapat meterai Allah yang hidup itu? Tadi kan tanda di dahi. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus. Nah, ya, kita akan melalui itu. Nah, kita akan masuk ke dalam itu, saudara ya, dan sangat aplikatif ya. Saudara bisa nanti ikuti ya. Oke. Oke, ini ya. Nah, saudara, jaminan ya, jaminan ini diberikan kan Roh Kudus untuk sampai ke situ. Jadi ingat ya, mulai malam hari ini itu kita sedang diproyeksikan untuk apa? Menerima meterai Allah yang hidup. Oke? Dan untuk sampai ke sana Allah memulai. Ketika kamu percaya, saudara dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Dan ada Roh Kudus yang menjadi jaminan. Ya. Nah, kita akan mulai, apakah di dalam perjalanan ini ketika ada jaminan kemudian terjamin? Saya membahasnya di dalam topik Roh Kudus bisa ditolak enggak? This is all about Holy Spirit, ya. Saudara bisa perhatikan, ya. Apakah seseorang yang telah dibaptis Roh Kudus bisa menolak pimpinan Roh Kudus? Ada yang bisa jelasin ulang baptis, apa yang dimaksud dengan dibaptis Roh Kudus? Bisa. Iya, silakan.
Dibaptis Roh Kudus berarti lambang kematian. Bukan Bu. Lambang kematian itu baptis air. Oh ya. Oh, Roh Kudus ya. Apa ya? Oke, yang berarti lain ada. diperteraikan oleh Roh Kudus. Ya. Apa nih? Dibaptis Roh Kudus. Baptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus berarti Allah memeteraikan dia menjadi miliknya. Bukan? Oke. Saudara, siapa yang memeterai kita dengan Roh Kudus? Dengan Yesus. Siapa? Dengan Yesus. Allah baru lewat tadi ya. Ya. Allah yang memeterai kan? Ya. Allah yang memeterai kita dengan Roh Kudus. Yang baptis kita Roh Kudus siapa? Yesus. Ya, oke. Kita lihat ayatnya ya. Jangan salah-salah di situ ya. Kok kita keluar ini? Bisa otomatis. Oke. Teman-teman lihat ayatnya ya. Mana tadi ya? Ya, jadi oke ya. Yang meteraikan kita siapa? Allah. Ya. Bukan ini, kita ambil yang ini nih. Oke, ini nih ya. Ya kan, lihat tuh. Allah ya memeteraikan sebagai tanda milik. Tanda miliknya. Allah yang memeterai kita dengan Roh Kudus ya. Tapi yang membaptis kita dengan Roh Kudus siapa? Yesus. Ya. Jadi tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus ya. Oke, dia adalah Tuhan Yesus ya. Oke, kita kembali. Jadi itu harus jelas ya. Ya, jadi apakah seseorang yang telah dibaptis Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu apa? Kudus meninggalkan yang lama. Kita diubahkan oleh Tuhan. Meninggalkan hidup yang lama, yang baru. Orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan. Oke, saya tunjuk deh ya. Dorcas coba. Baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah dalam atau melalui Roh-Nya. Ada yang mau lebih detail? Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang memimpin dan menenggelamkan kita pada kebenaran dan menerima tanggung jawab untuk terus belajar dan dimuridkan untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa. Ya, jadi digabung ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu pasti turun kepada orang percaya. Gitu. Ya, jadi Dorcas tadi mulai dengan orang percaya. Nggak mungkin dia dibaptis Roh Kudus kalau dia belum percaya. Nah, percaya itu dia baptis air kan. Dia menyesali, kemudian dia bertobat, ya, berbalik, kemudian dia mengaku, dibaptis dengan air, menjadi tanda dia mati. Nah, tanda mati, ya, menjadi lambang kematiannya dan menjadi tanda pertobatannya, kan? Yang percaya. Itu meninggalkan cara gaya hidup yang lama untuk mempunyai komitmen hidup dan gaya hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Berarti dia percaya. Nah, sekarang orang percaya ini ditenggelamkan, ya, baptisokan di dalam penguasaan Roh Kudus, gitu, ya, untuk dapat apa tadi? Bersekutu dan kemudian apa? Dipimpin, ya, dipimpin untuk memiliki apa? Kualifikasi menjadi sempurna seperti Bapa, ya, serupa dengan
Ya. Jadi intinya adalah dia ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Tapi bisa tolak nggak? Nah, itu kan kita mau bahas tuh. Apakah seorang yang telah dibaptis ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus bisa menolak pimpinan Roh Kudus sehingga Roh Kudus meninggalkannya? Nah, teman-teman, faktanya, ya, realitasnya, nanti, oke, bentar. Nah, ini dulu dong. Menurut teman-teman gimana? Bisa nggak? Bisa aja. Bisa aja ya. Kayaknya nggak berani jawab, jadi kita lanjut aja. Jadi realitasnya banyak orang berpikir bahwa kalau seseorang sudah dibaptis Roh Kudus, maka ia tidak bisa menolak pimpinan Roh Kudus, ya, atau tidak bisa murtad lagi. Ya, seakan-akan baptisan tersebut menjadi meterai, nah, ya, secara permanen yang membuat atau memastikan seseorang tidak dapat binasa. Seolah-olah, seakan-akan. Tapi benarkah ini? Nah, benarkah ini? Nah, malam hari ini teman-teman kita akan dapat jawabannya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, ketika orang sudah ditenggelamkan di dalam penguasaan Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus. Ini awal dari jaminan tadi itu, ya, gitu. Apakah kemudian orang bisa berontak, gitu kan? Nggak mau, gitu kan? Mari kita lihat, ya. Tapi sekalipun ada nih realitas katakan, oh enggak, tidak bisa tolak dia katanya, ya. Seolah-olah itu udah permanen gitu, ya. Sehingga orang tidak naik kalau teman-teman baca ini, ya, seolah-olah memastikan seorang tidak dapat binasa. Maksudnya apa tadi itu? Seolah-olah baptisan itu sudah akan memimpin dia untuk tetap memiliki meterai itu dan akhirnya memiliki meterai Allah yang hidup. Coba, meterai Allah yang hidup itu adalah tanda yang kasat mata tidak kelihatan mengenai tanda di dahi mengenai tanda Allah Bapa dan tanda anak domba. Dan itu artinya sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Apakah mungkin, kan gitu? Apakah mungkin tiba-tiba orang gitu ya yang dibaptis dengan Roh Kudus itu tiba-tiba bisa memiliki kesempurnaan atau keserupaan dengan Yesus? Nah, itu kita bisa bayangkan. Ya, oke. Kisah keturunan Set nih ya, ada Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Dikatakan gini, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat, ini anak-anak Allah ini keturunan Set, ya, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ini anak-anak perempuan manusia itu keturunan Habel ya, atau ya Habel. Kain. Nah, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Artinya apa? Keinginannya, ya, adalah keinginan daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Jadi rupanya ada realitas bahwa roh itu tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia itu. Ya. Nah, teman-teman, keturunan Set ternyata menolak tuh hidup sesuai dengan kehendak Roh Allah atau Roh Kudus. Sebab mereka mengikuti keinginan mereka sendiri, ya, sehingga Roh Allah mundur darinya, ya. Jadi mereka hidup menurut kehendak diri sendiri. Inilah yang disebut sebagai hidup dalam daging atau basar. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Allah tidak berkenan. Ya, jadi kalau seseorang masih hidup dalam daging tidak mungkin selamat. Galatia 5 ayat 21 bagian akhir, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti dia tidak dapat seal of living God, tidak dapat meterai Allah yang hidup. Berarti dia tidak dipimpin oleh Roh Allah itu sehingga seirama dengan Allah. Artinya dia dalam perjalanannya dia menolak untuk dipimpin setelah dibaptis, ya kan?
Untuk ini jangan berpikir, jangan berpersepsi bahwa yang penting percaya, pasti selamat. Nah, ya, seorang yang selamat adalah mereka yang bermoral Allah. Artinya orang yang dibentuk melalui proses, ya. Artinya memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yaitu tidak hidup dalam hawa nafsu daging, ya. Kalau perhatiin ya Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini penting teman-teman. Perbuatan daging yang mana yang dimaksud? Perbuatan daging telah nyata. Yandri boleh baca. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan daging, roh Allah mundur daripadanya dan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sudah panjang begini, masih diakhiri dengan dan sebagainya. Luar biasa, ya. Udah panjang begini nih, ya, masih dipakai dan sebagainya, ya. Jadi teman-teman, kita dari belakang, pesta pora, kemabukan, wah, kedengkian, roh pemecah, perceraian, kepentingan diri sendiri, iri hati, amarah, perselisihan, perseteruan, sihir, penyembahan berhala, nafsu, hawa nafsu, kecemaran, percabulan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau seorang tidak hidup menurut roh, tidak berlaku atau berkarakter seperti kesucian Bapa, berarti apa? Bukan anak Allah. Sebab Allah tidak memandang muka, ya. Bapa, ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi firman Tuhan, ya, mengatakan bahwa kalau seseorang tidak hidup menurut roh, tidak seirama dengan pimpinan, tidak seirama dengan kehendak Allah, yaitu dipimpin oleh roh, maka dia tidak berlaku atau berkarakter seperti Bapa yang adalah kudus. Ya. Berarti dia bukan anak Allah, ya. Itu berarti orang tersebut tidak bersedia dong. Ya kan? Tidak bersedia, ya. Orang yang tadi itu tidak bersedia kan untuk ditebus melalui penebusan Tuhan Yesus. Ya. Dari cara hidupnya yang menuruti keinginan daging, yang sia-sia itu, ya. Penebusan oleh darah Tuhan Yesus dimaksudkan untuk apa? Karena untuk supaya manusia dikembalikan menjadi manusia seperti rancangannya semula. Makanya 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang mengikuti keinginan daging. Sia-sia itu kosong, dia tidak punya nilai dalam kekekalan, ya. Ya. Oke, jadi dia tidak bersedia ditebus. Artinya dia sebenarnya menolak. Benar nggak? Kalau kita nih dibaptis Roh Kudus, artinya ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Tapi kita tidak bersedia untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, ya. Artinya kita menolak atau kita taat.
Kalau kita tidak bersedia untuk merubahnya, artinya kita tolak atau kita taat. Kita tolak. Jawab. Tolak. Jawab. Kalau orang senyum tidak bisa ketahuan itu maksudnya apa, kan? Oleh sebab itu, seseorang harus memberi diri apa? Dipimpin oleh roh, bukan oleh dagingnya. Ya. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Hidup oleh roh di sini itu maksudnya apa? Membiasakan diri berjalan sesuai dengan kehendak roh. Ya. Kata hiduplah dalam teks aslinya itu peripateo, yang menunjukkan pada usaha membiasakan diri untuk hidup sesuai dengan Roh Kudus, membiasakan diri, dipimpin oleh roh, ya. Hidup oleh roh, ya. Nih, hiduplah oleh roh, ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Tentu saja pembiasaan ini adalah sesuai dengan kehendak Allah dan pasti membutuhkan proses, yaitu perjuangan. Apa itu? Latihan dalam waktu yang panjang oleh pimpinan Roh Kudus. Ini kalau orang tidak mau dipimpin, itu artinya dia tolak. Dipimpin, kalau dia nggak mau dipimpin, itu artinya tolak. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh di sini adalah membiasakan diri, ya, berjalan sesuai dengan kehendak roh. Kalau dia tidak mau membiasakan diri, artinya dia menolak. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita bilang, mungkin nggak orang menolak baptisan Roh Kudus itu? Nah, jadi jika seseorang dipimpin Roh Kudus, tidak bisa menolak. Jadi jika seseorang dipimpin Roh Kudus, kalau dia bisa dipimpin, tidak bisa menolak pimpinannya. Maka, ya, saudara perhatikan. Jadi jika seseorang yang dipimpin Roh Kudus itu tidak bisa menolak pimpinan Roh Kudus, maka tidak perlu dong yang namanya pembiasaan peripateo tadi, kan. Padahal di sini dikatakan hiduplah oleh roh. Biasakanlah hidup oleh roh. Peripateo oleh roh. Biasakanlah diri hidup oleh roh. Kalau sampai ini, ya, bahwa manusia itu tidak bisa menolak, berarti tidak perlu dikatakan biasakanlah. Biasakanlah. Nggak perlu, kan? Karena apa? Karena toh roh itu akan tidak bisa ditolak oleh orang. Ya kan? Nah, realitasnya, apakah kita bisa tolak pimpinan roh itu? Bisa, ya kan? Kita tahu bahwa ini pimpinan roh, tapi kita abaikan. Kita abaikan. Saudara, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sedang menolak pimpinan roh? Jangan panjang-panjang, pendek saja. Gimana saudara tahu bahwa saudara sedang menolak pimpinan roh? Tidak ada damai sejahtera dalam hati. Tidak ada damai sejahtera. Mungkin itu akibatnya, Pak Tadus. Tapi bagaimana saudara tahu bahwa saudara sebenarnya sedang menolak pimpinannya roh? Marah-marah. Iya, kan? Dia udah bilang, benar tuh. Sedang, kalau mau, bagaimana tahu kalau itu benar? Bagaimana tahu kalau itu tidak benar? Ya, itu bukan buah roh. Ya, bagaimana kalau, ya, oh sorry. Maksud saya gini, bagaimana kita mengetahui sesuatu bahwa itu tidak benar? Ya salah, kan? Gitu kan? Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menolak pimpinan roh? Itu langsung contohnya tadi, marah-marah. Tadi artinya apa? Artinya kita ikut keinginan daging. Contohnya marah-marah. Udah pasti tahu. Sebenarnya malam hari ini teman-teman secara implementasi atau realitas dalam hidup langsung ketahuan. Tahu banget. Ini saya sedang ikut pimpinan roh nggak ya? Tahu. Kalau caranya gampang taunya. Apakah saudara sedang ikutin keinginan daging? Tadi panjang ya. Perbuatan daging telah nyata. Dengki, amarah,
Pas amarah udah pasti, udah nggak usah, pasti sedang tolak pimpinan roh. Gitu. Pesta pora, dari apa? Hawa nafsu, cabulan, kemabukan. Nih, kalau sedang mabuk-mabuk pasti udah pasti sedang menolak pimpinan roh. Gitu. Dan hasilnya itu tidak ada damai sejahtera. Karena tahu nggak? Setelah itu roh itu kamu dihakimi oleh roh. Jadi gini, ini memang. Makanya iblis itu pengecut. Ya, kalau saudara sudah jatuh dalam apa ya istilahnya, sudah jatuh dalam siasatnya, udah saudara ditinggalin. Makanya gini kan, bahwa Mamon itu tidak jujur. Tuh, Mamon itu tidak jujur. Gitu. Dia mau untung sendiri. Ya, itu dia mau untung sendiri. Ketika saudara udah mau masuk di dalam kekekalan, dia nggak ikut. Pokoknya dia sudah membawa diri kita masuk dalam kebinas. Kan gitu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika saudara dan saya sudah masuk dalam kebinasaan itu, dia udah nggak mau ikut. Nah, ketika kita mengikuti keinginan daging, itu artinya kita sedang menolak pimpinan roh itu. Ya, itu real banget. Teman-teman mulai hari ini coba aja uji, gitu. Uji dalam diri nih. Ya, nah kata roh di situ ya, hiduplah oleh roh, itu bisa R besar, bisa R kecil. Tetapi sesungguhnya, saudara, roh di situ sebenarnya R kecil, saudara. Jadi Allah mau menuntun umatnya untuk benar-benar memiliki kemuliaan yang sebenarnya diproyeksikan oleh dia, bahwa manusia itu dapat memiliki kemuliaan, yaitu rohnya, ya, rohnya mengatur, mengendalikan tuh hidupnya. Jadi ketika kita mengikuti roh kita nih, maka roh yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ya, orang seperti itulah yang disebut tawanan roh. Nanti saya akan terakhir sampai ke situ. Sampai Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Rohnya huruf kecil. Gitu. Artinya apa? Apa saja itu ngikut ke rohnya. Gitu. Ikut ke rohnya. Tidak lagi ikut dagingnya. Gitu. Nah, orang seperti inilah yang memiliki karakter yang benar-benar tanda Allah di dahi dan tanda anak domba di dahi. Dialah yang menjadi, kalau saudara pernah ingat dengar kata corpus delicti, dia yang menjadi bukti, dia yang menjadi sosok begitu, yang menjadi dia yang menjadi kesaksian tuh kepada iblis. Nah, inilah bagaimana Bapa menghancurkan pekerjaan iblis, bahwa ada manusia yang dengan rohnya, ya, yang dapat dengan rohnya, dia dapat hidup dengan rohnya. Nah, coba Pak Lepri yang baca yang Yohanes 6 ayat 63 tadi. Rohlah yang memberi hidup. Nah, jadi roh ini yang kemudian membawa kepada hidup itu, yaitu apa? Yaitu roh yang sudah tunduk, ya, di bawah pimpinan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus mengendalikan roh kita itu? Jawabannya tidak. Saya tadi kasih perumpamaan begini. Teman-teman, kalau saudara seorang murid atau seorang siswa, guru tuh gunanya untuk apa? Jawab. Memberi Allah. Mengajar, ya. Guru ikut mengajar kita. Nah, kalau saudara udah kelas 3 SMP atau SMA, kan ada ujian nasional, ya. Gurunya pasti ajar ya semua ujian. Apakah gurunya yang ikut ujian? Tidak. Nah, itu teman-teman bisa bisa menjadikan itu jadi ilustrasinya.
Gitu. Jadi Roh Kudus ya menguasai kita dengan baptisan itu, tenggelamkan dalam penguasaannya. Kemudian dari hari ke hari semakin kita mendengar firman dan kemudian firman itu kita lakukan, maka kita semakin dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Ya, setiap hari, di dalam setiap hal, di dalam banyak hal dan banyak dimensi, sini, sana, sini, gitu. Apa bagian-bagian apa? Apakah pikiranku mengenai ini? Apakah tindakanku mengenai ini? Terus setiap hari. Dan kemudian semakin hari, kemudian semakin seirama dengan rohnya Allah atau Roh Kudus. Itu ketika kita sudah seirama dengan Roh Kudus, maka itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ingat ya kata-katanya ya. Mulai dari saudara dibaptis, ditenggelamkan dulu, dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika saudara dikuasai hari demi hari, bagian yang mana? Bagian yang mana? Dipenuhi di sana, karakter saudara di sana. Melalui apa? Firman dong. Firman dengar. Jangan mencuri kan gitu ya. Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta, jangan tipu maksudnya. Ya, jangan bersaksi dusta, jangan bohong. Di sana kan, di sana. Jadi Roh Kudus terus penuhi melalui apa? Firman kan? Firman yang masuk. Kalau tidak ada firman nggak bisa. Jadi firman harus masuk. Kemudian dia tuntun dalam kebenaran, dipenuhi terus sampai seirama. Kan ada orang yang belum seirama. Kalau yang ini saya tidak tipu-tipu. Kalau yang ini kadang tipu. Betulan. Aku pernah dengar orang begitu. Kalau dalam hal uang, gue nggak pernah tipu-tipu. Tapi yang lain iya. Bisa begitu. Oh iya, berarti benar ya Alkitab itu ya. Bisa begitu loh. Nah, artinya memang, artinya dia sudah, tapi dia belum seirama. Nah, orang yang sampai seirama, ya, seirama. Ya nanti kita sampai ke situ ya. Seirama. Itulah yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, berapa? Galatia 5 ya kalau nggak salah ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu mereka lah anak Allah, atau Roma, saya lupa yang mana tuh ya. Roma 8 ayat 14. Ya, Roma 8 ayat 14. Apa bunyinya? Mereka yang dipimpin Roh Allah itulah anak Allah gitu kan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Saudara perhatiin nggak sih? Di situ saudara, dipimpin itu artinya sudah seirama, gitu. Dipimpin itu sudah seirama. Mereka itulah yang disebut anak. Mereka itulah yang disebut anak Allah. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita sampai di mana tadi? Nah, jadi ada pembiasaan yang terjadi kan. Oke. Nah, jadi seseorang yang dipimpin Roh Kudus tidak bisa, ini tadi ya. Kan tidak perlu pembiasaan kalau begitu kan? Ya, pembiasaan tersebut menunjukkan bahwa apa? Pembiasaan tersebut artinya apa? Seseorang harus berlatih untuk hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi peripateo atau hidup oleh Roh itu perlu dilatih. Kalau perlu dilatih, perlu dia biasakan, ada nggak kesempatan untuk menolak untuk dibiasakan? Pasti kan? Gitu. Yang ini boleh, tapi yang ini jangan deh. Gitu. Ada orang gitu. Ada orang, sungguh, aku mau cerita aja belak-belaknya. Ada orang ya, punya 5 akun TikTok misalnya. Atau punya 5 akun Facebook. Yang 3 dimatiin, yang 2 bukan disembunyiin sih. Maksudnya pura-pura nggak tahu gitu. Bisa jadi gitu. Jadi kan memang perlu untuk dilatih gitu, perlu untuk kemudian terus gitu. Artinya bilang, ya udah semuanya deh gitu, mati total. Bisa gitu ya. Nah, dalam berlatih atau belajar untuk membiasakan diri hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus, saudara, kehendak bebas seseorang harus digunakan dengan maksimal. Ini tadi Pak Lepri bahas ya. Kehendak bebas seseorang itu harus digunakan secara maksimal. Maksudnya apa? Sesuai dengan yang Allah mau gitu ya. Agar bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah kehendak bebas ini untuk apa? Supaya manusia bisa masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena seperti itulah Kristus memberi contoh. Bukankah Kristus harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lukas 24 ayat 26. Oke?
Demikian pun kita sebagai anak, ya, kita harus turut menderita supaya turut dalam dimuliakan bersama dengan Dia. Nah, jadi seharusnya kita tidak berpikir kalau seseorang dipimpin Roh Kudus, ya, maka orang tersebut tidak bisa menolak lagi atau memberontak terhadap pimpinannya. Bisa. Karena apa? Dipimpin itu artinya dia itu berjalan seirama, harus dibiasakan dulu. Baru bisa, harus dilatih dulu. Dalam latihan, dalam pembiasaan, bisa saja ada kesempatan, ya? Karena dia punya kehendak bebas, kan? Sebaliknya kehendak bebasnya harusnya dipakai secara maksimal, yaitu menerima kemuliaan yang semakin besar. Kita harus tetap ingat bahwa baptisan Roh Kudus hendak menunjukkan, ini penting ya teman-teman, penting, menunjukkan keadaan di mana manusia dimungkinkan kembali. Jadi baptisan artinya ditenggelamkan dalam penguasaan. Ini adalah menunjukkan keadaan, satu keadaan, stage, satu keadaan di mana manusia dimungkinkan kembali untuk mencapai kesucian yang dirancang Allah. Itu adalah satu keadaan berpotensi. Jaminan itu potensi. Bukan kepastian yang tidak dapat ditawar atau tidak dapat berubah lagi. Saya kasih contoh di awal tadi karena saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa meterai Allah ketika saudara percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, rupanya di bagian akhir itu ada materai Allah yang hidup. Untuk menerima materai Allah yang hidup itu, yaitu tanda di dahi, yaitu tanda Bapa dan tanda anak domba, itu adalah sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, itu hanya bisa dicapai melalui apa? Melalui satu apa? Belajar, satu proses belajar, satu proses dilatih, yaitu belajar dilatih. Apa maksudnya? Dipimpin untuk apa? Seirama dengan rohnya Allah, yaitu seirama dengan rohnya Allah. Dan seirama dengan rohnya Allah ini itu harus setiap hari apa? Dipenuhi ya oleh roh Allah itu. Ya, oke. Sehingga bisa juga ditenggelamkan lagi. Makanya baptisan itu bukan satu keadaan atau satu peristiwa atau satu titik, tapi adalah satu keadaan di mana manusia itu masuk atau ditenggelamkan di dalam penguasaan roh, dan bisa berkali-kali. Baptisan Roh Kudus menunjukkan suatu kemampuan, ya, yang diberikan kepada manusia untuk menjadi manusia seperti yang dirancang Allah sejak semula. Tetapi baptisan Roh Kudus tidak otomatis membuat seseorang menjadi sempurna atau selamat. Ya, jadi jika seseorang tidak bisa menolak atau memberontak terhadap pimpinannya, berarti manusia itu menjadi robot dong, ya. Dan itu artinya manusia itu kehilangan kebebasan memilih atau menentukan. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh, ya. Galatia 5 ayat 25. Ya, jika kita hidup oleh roh, peripateo, membiasakan diri oleh roh, dalam teks aslinya eizomen pneumati, ya. Kata hidup oleh roh di sini bisa berarti telah memiliki pimpinan roh atau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, atau yang sama dengan yang telah memiliki potensi untuk hidup sesuai dengan kesucian Allah. Jadi memiliki potensi, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh, ya. Nah, saudara, ini bagian terakhir, ya. Oh, udah lewat banget, ya. Kata dipimpin dalam teks aslinya itu adalah stoikeo, dipimpin. Artinya berjalan seirama. Ini kata-kata ini penting supaya kalau nanti diulang-ulang tuh teman-teman mirip tapi nggak sama. Dipimpin tuh stoikeo artinya berjalan seirama, seperti orang berbaris, ya, militer, dan setuju dengan mengikuti atau yang paling berjalan seirama. Nah, dalam kata tersebut terdapat unsur adanya pihak-pihak yang harus berjalan seirama, ya, seperti sebuah proses baris berbaris. Jadi seirama, kita ikutin apa yang Roh Allah mau, ya. Nah, dalam hal ini Roh Kudus tidak mengatur kaki hidup atau kehendak seseorang, tidak mengatur, ya, untuk seirama dengan dirinya. Tidak. Kita sendiri yang harus mengatur kaki hidup kita untuk seirama dengan kehendak Roh Kudus. Bagaimana caranya, Pak? Firman, kebenaran. Ya, oke. Inilah proses yang disebut penyesuaian. Ya, kita
yang harus menyesuaikan diri terhadap kehendak Roh Kudus, bukan sebaliknya, ya. Paulus sendiri walau sudah menjadi rasul tetap berusaha untuk berkenan kepadanya, ya. Untuk berkenan kepada Tuhan harus diusahakan sendiri, bukan karunia, ya. 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, ya. Jadi dia berusaha. Nah, teks asli dari berusaha itu adalah pilotimeimai, ya, meomai, yang selain berarti berusaha juga berarti berambisi dengan kuat. Ya, berusaha untuk, katanya apa? Berusaha untuk berkenan. Ada niat, ada ambisi kuat. Ada niat, ada ambisi kuat sebagai lawan dari menolak. Wah, ya kan? Sebagai lawan dari menolaknya, dia memiliki niat, ambisi kuat, berusaha. Ya, therefore also we have as our ambition, katanya, whether at home or absent, to be blessed, to be pleasing to Him, ya, untuk berkenan kepada Bapa. Jadi dia memiliki ambisi yang kuat, memiliki niat, ya, yang kuat. Nah, niat atau ambisi tersebut lahir dari diri sendiri, dari kehendak bebasnya kita itu untuk memilih mau hidup oleh roh atau ikut daging. Jadi melakukan kehendak sendiri adalah hal yang otomatis bisa berlangsung, tetapi melakukan kehendak Allah itu perjuangan. Harus niat yang kuat. Niat yang kuat. Wah, teman-teman pasti. Roh penurut, daging lemah. Hal ini tidak diperjuangkan oleh Allah, tetapi diperjuangkan oleh setiap individu dalam kehidupan pertumbuhan rohaninya, ya. Jadi pada dasarnya zaman anugerah sekarang ini adalah masa di mana baptisan Roh Kudus diberikan agar manusia memiliki kemungkinan atau potensi untuk menjadi sempurna seperti rancangan Allah. Bukan berarti otomatis membuat seseorang yang dipimpin Roh Kudus atau pasti bisa lulus menjadi seperti yang Allah kehendaki. Hal ini tergantung respon setiap individu, ya. Itulah sebabnya Galatia 5 ayat 16-20 dikatakan bahwa menasehatkan agar seorang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh dagingnya. Firman Tuhan menasihati agar orang percaya tidak mendukakan Roh Kudus, ya. Ini bagian terakhir, ya, teman-teman. Mengapa bisa mendukakan Roh Kudus? Sebab ada kemungkinan orang percaya kembali pada cara hidupnya yang lama. Ya, ada kemungkinan, ya. Efesus 4 ayat 17, ya. Ada cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Menjadi sama dengan orang-orang yang cara hidupnya tidak mengenal Allah, ya. Teks ini jelas sekali bahwa ada kemungkinan seseorang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13, bisa kembali ke cara hidupnya yang lama. Tidak mengherankan tidak mengherankan. Nama seseorang yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan bisa terhapus. Lihat, ya, kebayang, ya, hubungannya itu. Jadi kenapa bisa terhapus nama orang? Karena dia tolak pimpinan Roh Kudus. Dia tolak baptisan Roh Kudus. Dia tolak kepenuhan Roh Kudus. Kok bisa? Karena dia lebih memilih ikut keinginan dagingnya daripada keinginan rohnya. Ya, oke. Kalau dikatakan bisa mendukakan Roh Kudus, berarti setiap individu memiliki peluang untuk mendukakan atau menyenangkan. Nah, itu menarik, ya. Jadi sebenarnya bisa menyenangkan dong kalau gitu. Nah, ini berarti tidak tepat pandangan yang mengatakan, seperti pertanyaan saya di awal tadi, ya kan, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sudah mutlak dan absolut dan tidak bisa ditolak. Itu tidak tepat atau keliru, ya. Di mana manusia hanya menerima saja, gitu, ya, sehingga ada orang yang pasti dipilih untuk selamat, yang lain tidak. Itu tidak tepat, ya. Itu keliru karena terbukti bahwa ada orang yang bisa mendukakan Roh Kudus, ya. Sangat tidak mungkin Roh Kudus, ini menarik ini, sangatlah tidak mungkin Roh Kudus membuat seseorang bisa menyukakan hatinya, tetapi di pihak lain Roh Kudus membuat seseorang mendukakan hatinya sendiri, ya. Nah, Efesus 4:30, kalau seseorang hidup dalam daging dan selalu mendukakan Roh Allah, maka Roh Kudus berhenti menggarap mereka.
Nah ini nih teman-teman ya. Kalau dia mendukakan, Roh Kudus padam. Apa yang terjadi? Dia padam. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oh, rupanya benar bahwa Roh Allah yang telah memeteraikan kita dengan rohnya itu bisa didukakan. Dan kalau saudara terus mendukakannya, dia tidak menggarap saudara lagi. Dan akhirnya roh itu padam. Sampai taraf tertentu, kalau seseorang tidak bersedia bertobat, maka ia bisa menghujat Roh Kudus itu. Jadi menghujat roh bisa terjadi atas mereka yang sudah menerima penggarapan Roh Kudus, atau yang telah mengalami atau ada di masa baptisan Roh Kudus. Dia bisa menghujat Roh Kudus. Ya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Nggak bisa bertobat lagi sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Ini tidak terjadi seketika. Ini mulai dari dia sebenarnya mendukakan. Setelah itu karena sering didukakan tidak digarap lagi. Akhirnya dia padamkan roh itu. Ya, akhirnya dia bisa menghujat. Ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kita berhenti di situ, ya. Jadi, apakah orang bisa menolak pimpinan baptisan Roh Kudus yang akan membawa dia di dalam kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus? Jawabnya bisa. Bisa, ya. Oke, nah nanti kita akan masuk ya di dalam bahan berikutnya. Tapi sepertinya bahan malam hari ini cukup padat ya rasanya ya. Iya, padat. Padat dan agak cepat. Padat dan agak cepat, iya. Oke, jadi harus diulang. Memang kalau bahan yang padat itu, saudara, itu memang harus caranya begitu. Harus dikasih tahu dulu semua. Ada yang tangkap di sini, ada yang tangkap di sana, ada yang tangkap sono. Itu dulu. Baru setelah itu nanti diulang lagi. Gitu. Ya. Jadi tahu dulu, oh bakal ujungnya begini ya. Gitu. Oke. Baru nanti kita ulang. Ya, memang saya rencanakan ya, prediksi ini kemungkinan bisa 1 bulan. Ya. Tapi setelah ini teman-teman bisa ngomong sama roh. Ya. Ngomong sama rohnya sendiri. Jangan dapat berdiskusi dengan Roh Kudus sendiri. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami datang di sini dengan berkat Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki, dan Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa dia akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Ketika kami memberi diri dengan rela untuk dibentuk Tuhan, ketika kami bersedia untuk diajar dan dilatih, kami percaya kami akan menjadi terbiasa, dan roh kami akan menjadi seirama dengan apa yang roh-Mu mau. Bapa, itu berkat yang terbesar dalam hidup kami. Karena ketika itu terjadi, maka kami akan diliputi oleh sukacita surgawi. Dan sumber mata air damai sejahtera dalam diri kami itu akan terus mengalir. Apapun yang terjadi di sana sini, di luar kehidupan kami di dalam kehidupan kami tidak menjadi terpengaruh atau terikat, terbelenggu olehnya. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah, roh Allah ya, yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Allah memberkati engkau, Allah memberkati kehidupanmu, Allah memberkati keluargamu, Allah memberkati apa yang kau pegang di tanganmu, Tuhan berhasil. Allah memberkati keluar masukmu, Allah memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Berkatnya Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, melalui cinta kasih Yesus Kristus, yaitu berkatnya Abraham, Yakub, dan Ishak, akan memulai hidupmu, memelihara hidupmu, akan menuntun hidupmu mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Engkau akan dihalau dari setiap mara bahaya malapetaka. Bahkan malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk berjaga-jaga di sepanjang kemah hidupmu. Sampai satu hari kita akan dijemput oleh Yesus Kristus sendiri masuk di dalam perjamuannya yang kudus, yaitu perjamuan kawin anak domba, untuk tinggal di rumah Bapa selama-lamanya tanpa batas dalam persahabatan dengan Dia. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin. Yes, amin. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak.